Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek yang telah diberikan oleh Bu Seli. Nah, proyek yang kami buat ini adalah Sistem Informasi Aplikasi Manajemen Bank Sampah. Sebelum kami mempresentasikan proyek yang telah kami buat, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu nama saya Fauzan Eriandi dengan NIM 0110123064. Selanjutnya ialah Baik, perkenalkan saya Yola Amanda Lestari dengan NIM 0110123235. Saya Sisyanti dengan NIM 0110123240. Oke, sekian perkenalannya. Selanjutnya next. Nah, sebelum sekian lebih lanjut, eh, jadi kami membagi 3 sesi. Untuk yang pertama itu untuk sesi penjelasan tentang proyek kami dalam bentuk PowerPoint itu akan dijelaskan oleh saya. Terus selanjutnya untuk prototyping di bagian user akan dijelaskan oleh Yola, dan untuk bagian admin akan dijelaskan oleh Susi. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin memperjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi, masalah yang sering ditemukan oleh kebanyakan orang ini adalah bank sampah suka menghadapi kesulitan dalam pencatatan transaksi, pengolahan data nasabah, dan pelaporan stok sampah secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan dan kurang efisien. Lalu, kebutuhan pengembangannya itu adalah dibutuhkan aplikasi manajemen bank sampah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah nasabah dalam mengakses informasi saldo tabungan, melakukan transaksi, dan mengikuti program bank sampah secara digital. Next. Lalu, tujuan proyek yang kami buat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan melalui digitalisasi, terus juga memudahkan pencatatan data dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Lalu dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya itu bagi organisasi termasuk efisiensi operasional dan transparansi. Sementara bagi pengguna, aplikasi ini memberikan kemudahan akses, insentif untuk daur ulang, dan peningkatan kesadaran lingkungan ya. Pastinya itu tujuan utamanya. Next. Oke, nah ini adalah project sponsornya. Yaitu ada Ibu Rensi yang apa yang jabatannya adalah sebagai owner dari bank sampah, namanya adalah Bank Sampah Sejahtera. Lalu untuk respondennya itu ada Ibu Yanti, termasuk masyarakatnya atau yang bisa dibilang usernya. Lalu ada Rahmi dan juga Zahra. Lalu untuk analisis business need dan business value. Nah, di bisnis need ini, aplikasi manajemen sampah dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah daur ulang. Masyarakat dapat mencatat setoran, menjadwalkan penjemputan, dan memantau saldo secara real time. Lalu untuk business requirements-nya, kebutuhan spesifiknya itu pencatatan setoran sampah, penukaran saldo dan transaksi, pemantauan saldo, penjadwalan, penjemputan laporan, notifikasi, dan pengumuman. Lalu bisnis value-nya itu adalah aplikasi ini meningkatkan efisiensi operasional bank sampah, menghemat biaya dan waktu, serta mendorong keterlibatan masyarakat. Nah, manfaat intangible-nya mencakup peningkatan kesadaran lingkungan, citra modern, dan kepuasan pengguna. Lalu manfaat tangible-nya meliputi penghematan biaya, pencatatan otomatis, dan monitoring real-time untuk respon yang lebih cepat dan produktif. Lalu kendala atau special issues-nya. Nah, integrasi dengan pembayaran digital tidak diakomodasi di tahap awal, dan solusi offline perlu dipertimbangkan untuk wilayah dengan akses internet terbatas. Untuk kendala. Okay, next. Lalu untuk SWOT analysis atau strength, weakness, opportunities, dan juga threat-nya. Nah, untuk strength-nya itu sistem pencatatan yang terorganisir. Lalu untuk edukasi kepada nasabah anggota baru, karena dibutuhkan yang namanya edukasi karena masih banyak nasabah atau masyarakat yang masih belum paham gimana sistematis si bank sampah ini. Lalu untuk teknologi, nah menggunakan aplikasi digital agar memudahkan pengolahan sampah. Lalu weaknesses atau kelemahannya, yaitu keterbatasan anggaran, lalu minimnya SDM yang terlatih. Nah, itu baik lagi ke bagian edukasi. Dan untuk itu juga selanjutnya strategi promosi yang kurang optimal. Lalu untuk opportunities-nya, peluangnya adalah potensi pasar produk daur ulang. Jadi memanfaatkan sampah yang tadinya dipikirkan tidak bisa daur ulang, ternyata masih ada nilainya. Lalu adanya dukungan dari pemerintah. Nah, untuk threats-nya itu perubahan perilaku konsumen, tidak konsistennya konsumen dalam memilah sampah sehingga mengurangi efektivitas program bank sampah itu maksudnya. Lalu untuk fluktuasi harga pasar daur ulang.
Jadi harga bahan daur ulang yang tidak stabil dan berubah-berubah itu mempengaruhi pendapatan bank sampah. Oke, next. Nah, untuk business analisisnya, yaitu performance atau kinerja, information, ekonomi, control, efisiensi, dan juga services. Nah, performance-nya, kinerjanya, mengukur sejauh mana aplikasi dapat mendukung proses pengelolaan bank sampah, seperti pencatatan, transaksi, pengelolaan data nasabah, dan pelaporan stok sampah secara manual. Lalu untuk information-nya, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah daur ulang dengan memusatkan proses pencatatan, pemantauan, dan penukaran saldo serta sampah. Masyarakat dapat dengan mudah mengunggah data, menjadwalkan penjemputan, dan memantau saldo secara real time. Lalu untuk ekonominya, dalam segi ekonominya itu efisiensi biaya operasional pengelolaan data nasabah dibandingkan dengan sistem manual dan kemudahan meningkatnya jumlah transaksi tabungan sampah. Jadi bayangkan kalau misalkan eh, apa namanya nasabah ingin menyetorkan sampah yang harusnya selama itu dia harus manual, harus menunggu si apa namanya si pegawai bank sampah datang ke rumah, atau kita yang memakan waktu harus datang ke bank sampah tersebut. Nah, sekarang kita bisa melakukannya secara online gitu, penjadwalan dan segala macamnya. Lalu untuk kontrolnya, tersedianya fitur login dengan autentikasi keamanan itu sudah pasti, lalu pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Lalu ada log aktivitas untuk memantau perubahan data dalam aplikasi. Nah, untuk bagian efisiensinya, pengguna dapat mencatat transaksi dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode manual. Itu baik lagi ke efisiensi waktunya. Lalu untuk servicesnya, memberikan layanan digital seperti pengelolaan sampah dan penukaran saldo melalui aplikasi. Terus mengurangi antrian itu udah pasti, dan juga meningkatkan kenyamanan nasabah. Next. Lalu ini adalah analisis data dan informasi dan juga analisis aktornya. Untuk analisis data dan informasi, setoran sampah itu data dan sumber data dari data anggota, data sampah, dan transaksi. Untuk penjadwalan penjemputan itu data anggota dan jadwal. Nah, lalu untuk saldo dan riwayat transaksi itu data anggota dan data transaksi sumber datanya. Lalu untuk pengumuman juga diambil dari data pengelola, data informasi, dan data jadwal. Terus laporan tahunan itu didapatkan dari data transaksi dan data total sampah. Nah, analisis aktornya itu anggota deskripsi aktor penggunanya. Anggota ini adalah masyarakat yang terdaftar di bank sampah yang menggunakan aplikasi untuk mencatat setoran sampah, memantau saldo, dan menjadwalkan penjemputan. Nah, untuk peran dari pengelola itu bertanggung jawab atas pengelolaan data transaksi, jadwal operasional, pengumuman, dan laporan. Okay, next. Nah, ini activity diagramnya atau bisa dibilang alur kerja dalam aplikasi bank sampah digital. Nah, ini gambarannya. Oke, next. Nah, ini adalah entity relationship diagramnya. Nah, ini tuh ada bermacam-macam tabel anggota, ada tabel pengelola, pengumuman, terus juga ada laporan bulanan, transaksi, penjadwalan, log aktivitas, dan setoran sampah. Nah, itu ada perannya masing-masing. Nah, untuk TB anggota itu adalah data profil pengguna. Lalu pengelola adalah data profil pengelola. Lalu untuk tabel pengumuman itu berisi seputar berita apa aja yang dibuat oleh pengelola dan dapat dibaca oleh pengelola. Nah, untuk laporan bulanan, tabel ini berisi laporan yang otomatis ditampilkan oleh sistem yang dibuat oleh pengelola dan dapat dilihat oleh pengelola. Lalu untuk tabel transaksi, transaksi untuk melakukan penukaran saldo setoran sampah. Nah, untuk tabel penjadwalan, untuk kapan jadwal pengambilan sampah. Nah, untuk tabel log aktivitas ini berisi keterangan berapa dan kapan anggota dan pengelola mengakses aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada tabel setoran sampah yang berfungsi untuk anggota yang ingin menyetorkan sampahnya dan akan diproses oleh pengelola. Next. Nah, ini adalah matriks kewenangan data dan informasi. Jadi setiap perannya itu anggota dan pengelola itu mempunyai perannya masing-masing. Contohnya di sini anggota, saya ambil 3 contohnya aja. Nah, untuk anggota itu untuk di laporan bulanan itu anggota hanya bisa melakukan read atau membaca data yang telah ada di aplikasi tersebut. Lalu untuk log aktivitasnya juga, untuk log aktivitas itu tidak ada kewenangan untuk anggota untuk melihatnya. Lalu untuk jadwal penjemputan, nah untuk jadwal penjemputan ini anggota mempunyai kewenangan untuk membuat jadwalnya dan juga melihat histori penjemputan jadwalnya gitu. Untuk kapan sampahnya dapat dijemput. Oke, lalu untuk nextnya. Nah, ini untuk pengelolanya. Nah, untuk pengelolanya ini di bagian laporan bulanan. Nah, ini pelaporan bulanan ini untuk pengelola itu dia bisa melakukannya apa aja. Jadi ada bagian create, read, sama update-nya itu pengelola bisa ngelakuin
hal tersebut. Nah, untuk berita, nah berita itu berisi tentang apa saja yang berhubungan dengan bank sampah. Nah, ini pengelola mempunyai akses untuk membuat, melihat dan juga mengupdate. Next. Nah, ini adalah user personanya. Jadi user persona dari segi owner dan juga respondennya itu ada Ibu Rensi, Rahmi, Ibu Yanti dan juga Zahra. Oke, next. Nah, ini adalah user flow-nya. User flow dari mulai login sampai ke logout. Oke, next. Nah, ini adalah user journey-nya. Customer journey map dari yang tadi Ibu Resi sebagai owner, lalu ada Ibu Yanti, Zahra, dan juga Raffi. Oke, next. Nah, ini yang penting. Physical architecture layer design-nya. Nah, spesifikasi server yang dibutuhkan itu untuk sistem operasinya adalah Ubuntu server 20.04. Nah, app servernya itu Ubuntu server juga, dan database servernya itu juga menggunakan Ubuntu. Nah, untuk hardware-nya ini dibutuhkan CPU quad-core yang 2,5 GHz dan juga harus memiliki 16 GB RAM dan juga hard disk 300 GB. Nah, untuk app servernya ini menggunakan CPU quad-core juga dengan 2,5 GHz, terus dibutuhkan 32 GB RAM dan juga hard disk yang dibutuhkan kapasitas 500 GB. Nah, untuk database servernya dibutuhkan juga CPU quad-core yang memiliki 3 GHz, 64 GB RAM dan juga SSD 1 TB. Nah, untuk softwarenya kita diusahakan menggunakan software Apache Load Balancer. Nah, untuk app server ini menggunakan Apache Tomcat sama Java, dan juga untuk database servernya menggunakan MySQL 8.0 atau Maria Database. Nah, untuk spesifik kliennya, jika ingin menggunakan aplikasi ini, sistem operasinya itu minimum Android versi 9 atau Android Pie, atau lebih baru itu juga lebih baik. Nah, untuk hardware-nya itu dibutuhkan RAM yang mempunyai kapasitas 2 GB itu sudah cukup. Lalu untuk penyimpanannya minimal 16 GB. Nah, intinya tersedia ruang kosong untuk aplikasi dan data lokalnya. Lalu untuk prosesornya itu minimal quad-core 1,4 GHz saja. Dan juga softwarenya browser Android atau aplikasi khusus APK dari Play Store. Oke, next. Nah, di sini adalah link prototipe-nya. Untuk penjelasan dari prototipenya ini bisa dijelaskan pertama-tama oleh Yolanda terlebih dahulu. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan prototipe dari sisi pengguna. Nah, sebelum memasuki aplikasi hijauku, kita bisa melakukan klik. Maka akan ada berada di frame ini. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan pendaftaran. Apabila sudah memiliki akun, lalu kita bisa langsung masuk. Nah, ini apabila kita belum memiliki akun, kita bisa daftar dengan mengisi nama, email, password, dan juga nomor HP. Nah, setelah itu kita daftar. Nah, itu maka akan ada kode OTP dari aplikasi tersebut. Baru kita masukkan kode OTP. Nah, maka akan ada pemberitahuan kalau pendaftaran tersebut berhasil. Kita lanjut ke login dengan masukkan email dan juga password. Lalu masuk. Nah, setelah login itu berhasil, maka kita akan berada di bagian dashboard aplikasi tersebut. Nah, di dashboard ini ada pemberitahuan kalau akun tersebut bernama Salwa. Nah, di bagian dashboard ini ada profile, terus ada fitur lokasi, berita, penjemputan, store, info, scan, history, dan juga profile. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan profil dari aplikasi tersebut. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan edit profile, pemilihan bahasa, dan juga logout. Misalnya kita mau melakukan edit profile dari pengguna, kita bisa langsung klik edit profile, lalu kita bisa mengisi apa yang mau kita edit, misalnya nama anggota atau nomor telepon atau juga bisa alamat. Setelah mengisinya, kita bisa langsung update.
Nah, selain itu di bagian profile ini kita bisa memilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Korea, dan juga Arab. Sini kita pilih bahasa Indonesia. Nah, selain itu di bagian dashboard juga ada lokasi, di mana lokasi ini untuk melakukan penjemputan sampah yang ada di rumah kita. Nah, di sini kita bisa memilih lokasi mana yang akan kita pilih. Nah, lalu setelah sudah mendapatkan lokasi tersebut, kita bisa langsung kirim. Lalu kembali ke dashboard. Nah, selain itu di bagian dashboard ini juga ada fitur berita, di mana berita tersebut selalu real time atau selalu update. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa berita yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat detail dari berita tersebut, kita bisa langsung klik. Nah, lalu kita bisa membaca apa isi berita tersebut. Setelah itu kita bisa langsung kembali ke dashboard. Nah, selain itu di bagian dashboard ini juga ada fitur penjemputan sampah. Nah, di sini setelah kita klik penjemputan sampah tadi, maka kita akan ada di bagian jadwal penjemputan. Kita bisa mengisi ID jadwal, nama anggota, tanggal penjemputan, serta status apa yang akan kita lakukan. Pertama kita isi dulu jadwal ID jadwalnya, terus nama anggotanya. Setelah itu kita input tanggal penjemputannya. Nah, di sini contohnya kita melakukan tanggal penjemputan tanggal 23 Desember. Lalu kita bisa klik setel. Nah, setelah itu kita isi statusnya. Karena kita ingin melakukan penjemputan, jadi kita klik menunggu penjemputan. Nah, setelah itu kita lanjutkan, maka akan diarahkan ke bagian lokasi, di mana pihak admin tadi mau melakukan penjemputan di lokasi di mana. Lalu kita klik, kita bisa ketik atau cari di mana akan melakukan penjemputan sampah tersebut dan tujuannya kemana. Ini tujuannya ke Jalan Sejahtera nomor 17. Lalu kita klik oke, kita klik ini. Nah, maka akan diarahkan, kita bisa ngatur apakah benar di lokasinya di titiknya di sana. Maka kita bisa klik kirim. Nah, setelah apabila melakukan pengajuan tersebut berhasil, maka akan ada pemberitahuan kalau penjemputannya sudah diajukan. Maka ini penjemputannya menunggu dari pihak adminnya, apa misalnya disetujuin atau ditolak. Maka kita bisa langsung kembali ke dashboard. Nah, selain itu, selain melakukan jadwal penjemputan, di sini juga ada fitur yang namanya fitur setor. Nah, di sini kita bisa melakukan penyetoran sampah karena di sini kita bisa buka kamera untuk melakukan penyetoran. Nah, kita bisa foto sampah mana yang akan kita setorkan. Nah, setelah melakukan pemotohan pada sampah tersebut, apabila buram atau misalnya ada kesalahan atau pecah gambarnya, kita bisa melakukan ulang kembali. Misalnya ini kita foto lagi. Lalu kita bisa klik selanjutnya. Nah, setelah melakukan selanjutnya tadi, kita bisa mengisi data-data yang tersedia. Di sini ada ID setoran, ID anggota, tanggal, jenis sampah, dan juga berat sampah. Nah, di sini kita bisa klik, kita masukkan tanggal. Nah, di jenis sampah ini kita bisa pilih jenis sampah apa yang akan kita setorkan. Sini contohnya kan ini sampah plastik, maka kita bisa klik sampah plastik. Terus di sini kita isi berat sampahnya berapa, lalu kita serahkan sampah. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau penyerahan sampah berhasil. Nah, terus si Salwa ini sebagai pengguna mendapatkan poin 165. Nah, ini statusnya berhasil, terus ID setorannya berapa, ID anggota, tanggal
tanggalnya berapa, terus jenis sampahnya sudah terinput semua. Jadi setelah itu kita bisa kembali ke dashboard atau kita bisa juga melihat udah berapa poin nih dari si pengguna tadi. Kita bisa lihat poin. Nah, ini udah ada riwayat penukaran poinnya. Kita lihat semua. Nah, ternyata si Salwa ini udah banyak melakukan penukaran sampah tadi. Nah, selain itu di sini juga kita bisa melakukan tukar poin. Jadi poin menjadi dana atau uang. Ini kita melakukan tukar poin terus ke transaksi. Nah, di sini kita bisa mengisi ID transaksi, ID anggota, terus kita bisa masukkan tanggal, kita setel tanggalnya, terus jenis transaksinya di sini kita mau jenis transaksi apa, mau di ke transaksi mana, misalnya ada PayPal atau misalnya ke Dana dan lain-lain. Coba kalau kita contohnya di Dana, ini nilai transaksinya 165 koin. Terus itu kita bisa klik kirim. Nah, maka akan ada pemberitahuan kalau penukaran poin telah berhasil. Jadi dari poin 165 itu 165 poin itu bisa jadi uang 1.650. Maka kita bisa langsung kembali ke dashboard. Nah, di dashboard ini juga ada yang namanya info atau notifikasi. Nah, di notifikasi ini ada yang pertama itu ada berita terbaru. Nah, kenapa berita terbaru tadi yang sebelum saya bilang kalau di aplikasi ini ada fitur berita di mana berita tersebut real time. Jadi ada pemberitahuan setiap harinya kalau ada berita terbaru kayak hari ini sama kemarin ada. Nah, di sini juga ada notifikasi, kan sebelumnya tadi kita melakukan penyetoran. Nah, penyetoran sampah, penyetoran jadwal sampah. Nah, di sini ada notifikasi kalau pengajuan penjemputan sampah Anda sudah disetujui. Nah, jadi jadwal yang kita buat tadi sudah disetujuin sama pihak admin. Nah, selain itu akan ada notifikasi kalau poin berhasil ditukar, di mana kita tadi kan sudah menukar dari poin ke dana. Maka akan ada notifikasi kalau transaksi tersebut berhasil. Nah, selain itu di dashboard ini juga bisa melakukan scan scan ini akan ke bagian setor sampah tadi. Nah, di sini kita lebih mudah mengakses untuk setor sampahnya. Nah, ini sama kayak tadi kita sudah melakukan kita bisa melakukan penyerahan sampah tapi ini lewat scan, jadi lebih mudah si pengguna melakukan setor sampah. Nah, selain itu di dashboard juga ada yang namanya fitur history, di mana ini terdapat laporan bulanan dari si pihak pengguna. Nah, di sini ada laporan bulannya dari total sampah bulan ini. Ini isinya ada ID, hari apa, terus itu total beratnya sama total poinnya. Di sini kita bisa melihat detail dari laporan tersebut. Nah, di sini akan ada pemberitahuan kalau di total untuk bulan ini tuh ada berapa sampah ditukarkan. Nah, selain itu di sini juga ada sama profile. Di sini dan di sini juga setelah kita misalnya kita mau ganti akun atau misalnya ada apa, kita bisa melakukan login. Baik. Sekian presentasi kami dari sisi pengguna atau user.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, itu prototipe dari sisi admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe bagian adminnya. Nah, pertama-tama memasuki aplikasi tersebut, kalau misalnya si admin belum mempunyai akun, jadi si adminnya bisa mendaftar, kemudian di menu daftar ada fitur nama, email, password, nomor HP, terus ada setuju dengan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi, kemudian daftar. Nah, di sini admin bisa mengklik daftar nama. Di sini ada nama Salwa, terus emailnya sama passwordnya apa, sama masukin nomor teleponnya, kemudian mengklik tanda syarat bahwa setuju dengan syarat-syarat dan ketentuannya, kemudian daftar. Nah, kemudian kalau si admin sudah daftar, selanjutnya si admin bisa memasukkan kode OTP-nya, yaitu sudah dikirimkan kode OTP-nya, kemudian si admin klik done. Nah, di sini ada tampilan berhasil, bahwa si admin berhasil mendaftarkan akunnya. Terus lanjut ke login. Nah, di sini kalau misalnya admin sudah mendaftarkan akunnya, nah kalau misalkan si admin mau masuk ke aplikasi tadi, si admin bisa login dengan memasuki email, terus passwordnya apa, kemudian masuk. Nah, di sini ada tampilan dashboardnya di mana selamat datang admin, terus ada fitur profilnya, terus di sini ada pemberitahuan tentang sampah itu apa, deskripsinya, kemudian ada menu-menu kategorinya yang di mana di sini ada anggota, terus penjemputan berita, terus sama fitur info, terus scan kamera, history sama profile. Nah, di sini si admin bisa mengklik anggota. Nah, di mana daftar anggotanya ini ada Salwa dengan ID anggotanya, nomor telepon sama alamat, kemudian ada Ibu Yanti, ID anggotanya, nomor telepon, alamatnya juga, dan seterusnya. Di sini ada Rahmi Rambe sama Zahra. Nah, di sini si admin bisa melihat detail anggotanya ya, seperti Salwa, nama anggotanya, Salwa, terus ID-nya berapa, emailnya, tanggal lahir, nomor telepon, sama alamat. Nah, kemudian si admin bisa melihat penjemputan sampah, yang dimana si pengguna melakukan penjemputan sampah yang sudah disetujui oleh admin tersebut. Nah, di sini ada jemputan sampahnya, penjemputan sampah. Yang pertama ada ID jadwalnya apa, berapa, terus tanggalnya tanggalnya kapan penjemputan sampahnya. Di sini tanggal 23 Desember. Terus alamatnya di mana, jaraknya itu berapa kilometer. Terus ada di sini tuh berat sampahnya berapa. Nah, di sini si admin bisa si pengguna ngajuin penjemputan sampahnya itu tanggal 23 dengan sampahnya 1,4 kilo dengan jarak 3,7 km. Nah, si admin bisa menolak atau menerima. Nah, di sini si admin menerima. Nah, di sini ada tampilan diterima. Nah, berarti si admin sudah menerima si Salwa tadi untuk penjemputan sampahnya. Nah, kemudian si admin kembali ke dashboard. Nah, di sini di dashboard ada fitur berita. Nah, di mana si admin bisa mengupdate berita-berita terbaru. Nah, yang dimana yang sebelumnya sudah diupdate oleh admin berita-berita tersebut. Nah, di sini admin bisa menambahkan berita. Di sini ada kamera judul beritanya, ada menambahkan judul beritanya itu tentang apa, isi beritanya apa, tanggal terbitnya berapa kalau udah. Nah, di sini udah si admin sudah menambahkan berita buat berita, terus si admin menyimpan beritanya tersebut. Kemudian ada di sini. Nah, selanjutnya ada menu info. Nah, di mana laporan transaksi anggota tersebut. Nah, transaksi anggotanya ini ada Salwa, terus ID-nya berapa, terus tanggalnya berapa, terus total poinnya itu berapa. Nah, di sini si admin bisa melihat detail laporannya, seperti nama anggotanya, ID anggotanya, terus tanggal
dia ngelaporin penjemputannya tanggal berapa, total poinnya berapa, terus dia menukarkan dengan metode apa. Kalau udah, si admin bisa menyelesaikan. Nah, di sini ada fitur history. Nah, di mana si admin bisa melihat laporan bulanan setiap bulanannya. Nah, di sini seperti total sampah bulan ini, terus ada data penjemputan sampahnya, terus ada total sampah bulan ini. Nah, si admin bisa membuat laporan bulanan baru. Nah, jadi seperti si Salwa tadi kan mau penjemputan sampah, jadi termasuk di bulan ini. Jadi di sini si admin menambahkan nama anggotanya Salwa, kemudian ID anggotanya berapa, tanggal laporannya berapa, terus total sampahnya ada 10 kg, terus total poinnya 300 poin. Terus si admin bisa mengklik selesai. Nah, kalau udah, si admin melanjutkan ke fitur profile. Nah, di mana di sini di tampilan profile ada foto profil admin Ibu Renzi, terus ada emailnya. Nah, di sini ada di tampilan profil ini ada fitur edit profile di bahasa sama logout. Nah, di sini si admin bisa mengedit profilnya. Nah, yang di mana si admin bisa mengedit, misalkan di sini kan tadi namanya Ibu Renzi, mau ngedit namanya atau mengedit ID pengelolanya, terus emailnya, tanggal lahirnya berapa, nomor teleponnya sama alamat, kemudian diupdate. Nah, kalau udah di sini ada fitur pilih bahasa. Nah, di sini si admin bisa memilih bahasa yang diinginkan. Nah, di sini si admin ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, sama bahasa Arab. Nah, di sini si admin memilih bahasa Indonesia. Nah, kalau udah, di sini ada fitur logout, di mana si admin bisa meng-logout akun tersebut. Nah, di sini admin, kalau sudah logout berarti sudah keluar aplikasi. Nah, kalau misal sudah keluar aplikasi, si admin bisa langsung masuk saja tanpa mendaftarkan lagi si aplikasi tersebut. Udah, sekian presentasi dari prototype bagian adminnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Susi dan juga Yola. Sekian presentasi dari kami tentang proyek yaitu Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.